Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusril Putra Yunanda, NIM 081811733053 dari program studi S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai universitas, program studi, dan penjelasan proyek milik saya dalam rangka memenuhi persyaratan UAS pada mata kuliah ini. Universitas Airlangga adalah perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya yang didirikan pada tanggal 10 November 1945 bertepatan dengan Hari Pahlawan. UNAIR adalah singkatan dari Universitas Airlangga yang termasuk universitas memiliki peringkat terbaik dari kelembagaan Ristek Dikti maupun akreditasi BAN PT. Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah sebagai National Health Center dengan fokus kajian penyakit tropis dan infeksi di Indonesia. Meningkatnya status Universitas Airlangga sebagai Research University, berkembangnya Institut Tropical Disease atau ITD, serta dibangunnya rumah sakit pendidikan, rumah sakit penyakit tropis dan infeksi, maka diharapkan semakin mempercepat perkembangan ilmu medis dan teknologi pendukungnya. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi medis dan pelayanan kesehatan yang sangat cepat dan kompleks, seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya tidak akan mampu menguasai sepenuhnya aspek teknik peralatan medis dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu diperlukan tenaga profesional lain yang dapat menjamin keberfungsian peralatan medis yang canggih dalam menjamin pelayanan kesehatan. Kemajuan dalam peralatan medis dan cara analisisnya sudah tentu memerlukan tenaga ahli khusus. Penyiapan tenaga khusus ini tidak mungkin diserahkan atau dimasukkan dalam kurikulum kedokteran, sebab akan membebani kurikulum kedokteran itu sendiri. Berdasarkan fakta tersebut, maka dibuatlah program studi khusus untuk menyiapkan tenaga ahli yang mampu membantu dan menangani konsekuensi kemajuan di bidang medis tersebut. Program studi ini sesungguhnya sudah tumbuh dengan pesat di mancanegara dengan nama Biomedical Engineering. Tenaga teknik biomedis diharuskan memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan peralatan atau produk pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tenaga teknik biomedis harus memahami dan menguasai ilmu dasar fisika, kimia, dan biologi yang relevan dengan ilmu kedokteran. Di samping menguasai dasar teknik, untuk melakukan proses engineering, desain, prototyping, manufacturing, dan testing peralatan produk, dan metode dalam pelayanan kesehatan. Kurikulum S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga disusun untuk mendukung lulusan yang memiliki salah satu dari dua bidang minat, yakni bidang minat instrumentasi medis dan biomaterial. Lalu, video ini merupakan tugas dalam rangka persyaratan UAS pada mata kuliah sistem cerdas. Apakah mata kuliah sistem cerdas itu? Mata kuliah ini membahas mengenai definisi dan sejarah sistem cerdas, teorema Bayes, sistem pakar, logika fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Lalu, proyek milik saya ini berjudul Prediksi Konsumsi Energi Listrik pada Pabrik. Industri adalah aspek unggulan perekonomian nasional, dan konsumsi energi listrik pada industri adalah bagian utama dari tenaga listrik untuk seluruh masyarakat. Studi tentang konsumsi listrik industri tidak hanya sepenuhnya mendukung perkembangan industri itu sendiri, tetapi juga untuk penggunaan energi listrik secara rasional supaya dapat menghemat energi. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada prediksi daya listrik secara konsumsi listrik masyarakat.
dan pemukiman warga. Jianzhou Li et al. Menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi perubahan konsumsi listrik dalam konsumsi listrik nasional. Namun, konsumsi listrik untuk perindustrian lebih sedikit penelitiannya, dan sebagian besar metode prediksi tidak dioptimalkan. Backpropagation neural network banyak digunakan di berbagai bidang untuk memprediksi masalah yang rumit, tetapi perlu memberikan banyak bobot dan parameter ambang. Hal tersebut menyulitkan untuk memberi nilai yang lebih baik bagi parameternya, sehingga diberikan secara acak atau empiris secara umum. Genetic algorithm atau GA mengikuti prinsip survival of the fittest, yakni memilih individu dengan evolusi yang baik sebagai solusinya, sehingga dapat memberikan parameter yang lebih baik untuk jaringan saraf backpropagation. Genetic algorithm sering diterapkan ke parameter tuning BP. Tuning tersebut disebut dengan jaringan saraf genetic algorithm backpropagation. Tujuan dari proyek saya yakni genetic algorithm backpropagation neural network digunakan untuk memprediksi konsumsi energi listrik industri berbasis Android. Meaningful problem pada proyek saya ini yakni satu, apakah pemanfaatan listrik pada pabrik sudah terencana dengan baik? Yang kedua, apakah instalasi listrik pada pabrik telah mengikuti persyaratan-persyaratan dan standar yang berlaku? Yang ketiga, kondisi denah listrik pada pabrik. Yang keempat, skala pabrik. Yang kelima, daya listrik yang digunakan pada pabrik. Dan yang keenam adalah jumlah konsumsi energi listrik tiap bulannya. Berikut ini merupakan value dari parameter-parameter sebelumnya. Parameter yang pertama, hanya ada dua pilihan. Apabila tidak, bernilai 0. Apabila iya, bernilai 1. Sementara parameter yang kedua, sama, tidak bernilai 0. Apabila iya, bernilai 1. Untuk parameter yang ketiga, apabila baik bernilai 1, sedang bernilai 2, dan buruk bernilai 3. Sementara skala pabrik, parameter yang keempat, apabila pabrik besar bernilai 1, pabrik sedang bernilai 2, dan pabrik kecil bernilai 3. Lalu yang keempat, ada daya listrik pada pabrik. Apabila tegangan menengah bernilai 1, dan apabila yang digunakan tegangan tinggi bernilai 2. Lalu jumlah konsumsi energi listrik tiap bulannya. Apabila dalam rentang 1000 hingga 10.000 kWh bernilai 1. Apabila lebih dari 10.000 hingga 100.000 bernilai 2. Dan apabila bernilai lebih dari 100.000 kWh bernilai 3. Berikut ini merupakan arsitektur ANN pada proyek saya, yang dimana input layer X ini, X1 hingga X6 merupakan parameter-parameter yang sudah saya sebutkan sebelumnya, atau meaningful problem yang saya gunakan. Lalu ada hidden layer, dan yang ketiga ada output layer. Input layer yang digunakan untuk estimasi kebutuhan konsumsi daya listrik pada pabrik didasarkan pada tanggal, hari, dan pemakaian listrik. Keluaran yang diharapkan yakni berupa estimasi konsumsi daya listrik pada waktu tersebut berdasarkan pola inputnya. Pada jaringan saraf tiruan metode backpropagation ini, kinerja jaringan dapat dilihat pada error yang dihasilkan antara target yang ditentukan dan keluaran yang dihasilkan oleh jaringan saraf tiruan. Semakin kecil error yang dihasilkan, maka model jaringan saraf tiruan tersebut semakin baik. Lalu, pelatihan pada backpropagation ini menggunakan metode pencarian titik minimum untuk mencari bobot dengan error minimum.
Berdasarkan hasil analisis, maka akan dibuat pemodelan desain sistem. Desain sistem ini akan dibuat menggunakan sebuah use case diagram, kelas diagram, activity diagram, serta sequence diagram yang akan dibangun dengan UML. UML merupakan Unified Modeling Language yang merupakan sebuah standar bahasa dalam industri visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sebuah perangkat lunak. Desain yang dibuat untuk aplikasi prediksi konsumsi energi listrik pada pabrik ini berbasis Android. Berikut ini merupakan komponennya. Yang pertama ada use case diagram. Desain use case diagram ini didasarkan atas aktor yang terlibat, di mana aktor yang terlibat ini merupakan usernya. Dari desain ini, maka dapat dijelaskan bahwa fitur yang diberikan adalah user dapat memprediksi konsumsi energi listrik. Sebelum melakukan perhitungan, user diminta untuk menginputkan tarif terakhir dari energi listrik. Fitur selanjutnya adalah user dapat melihat hasil prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain melihat prediksi harga secara numerik, user juga dapat melihat hasil prediksi secara grafik. Apabila user belum pernah menggunakan aplikasi, fitur dalam aplikasi ini yakni terdapat fitur view panduan. Lalu yang kedua ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan untuk pemrograman berorientasi objek, karena pembuatan aplikasi ini menggunakan Android Studio, yang dasar pemrogramannya juga menggunakan OOP. Kelas diagram merupakan salah satu diagram utama dari UML untuk menggambarkan kelas atau blueprint objek pada sebuah sistem. Relasi yang digunakan pada kelas diagram ini adalah relasi asosiasi dan realisasi, yang artinya kelas dari sebelum dan kelas dari hasil prediksi merupakan dari data, proses, dan hasil. Lalu kelas dari update tarif adalah kelas yang akan mendokumentasikan hasil prediksi, sedangkan kelas panduan tidak berelasi sama sekali karena berdiri sendiri. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Sesuai dengan namanya, diagram ini menggambarkan tentang aktivitas yang terjadi pada sistem. Dari pertama hingga akhir, diagram ini menunjukkan langkah-langkah dalam proses kerja sistem yang kita buat. Struktur diagram ini juga mirip dengan flowchart. Berikut ini merupakan gambaran dari activity diagram. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek. Dalam sequence diagram, setiap objek hanya memiliki garis yang digambarkan dengan garis putus-putus ke bawah. Pesan antar objek digambarkan dengan anak panah dari objek yang mengirimkan pesan ke objek yang menerima pesan. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari sequence diagram. Pada sequence diagram ini bisa dilihat bahwa yang menjadi aktor adalah user. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh user pada proses prediksi disimbolkan dengan simbol alir secara vertikal oleh garis lurus, dimulai dari membuka aplikasi hingga mengisi parameter awal sebanyak 6 jenis tadi yang nantinya akan digunakan pada aplikasi prediksi ini. Setelah user mengisi parameter, selanjutnya adalah user diminta untuk memasukkan tarif terakhir dari energi listrik yang telah dikonsumsi. Kelanjutan dari proses pengisian parameter, selanjutnya user diminta untuk memasukkan tarif terakhir tadi, dan sistem akan melakukan perhitungan regresi dengan membaca nilai harga yang diinputkan sebagai nilai X dengan data latih yang telah disediakan oleh sistem, dan selanjutnya didapatkan hasil prediksi. Lalu dalam proyek ini saya mempresentasikan studi kasus pada desain aplikasi prediksi konsumsi energi listrik berbasis Android dengan menggunakan software Start UML.
Saya hanya mempresentasikan spesifikasi desain teknis dan pembelajaran dari proyek secara visualisasi dan sistematik pada metode yang dipakai pada proses prediksi. Namun, saya belum mencapai untuk mempresentasikan arsitektur komponen sistem menggunakan bahasa UML dengan visualisasi dalam use case diagram, kelas diagram, activity diagram, serta sequence diagram. Demikian presentasi mengenai proyek saya dalam memenuhi persyaratan UAS. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.